Selamat datang dalam ibadah SPI hari Minggu 30 Agustus 2020. Kita masih beribadah secara online dikarenakan situasi terkait pandemi saat ini. Khususnya saat ini kita ada pada stage 4 lockdown 2.0. Semoga jemaat dikuatkan dalam anugerah Kristus. Ibadah kita hari ini mengambil tema bukan iman kosong dari Kolose 2 ayat 8 sampai 10 dengan pembawa firman Pendeta Bagus Seta. Kala ku pandang langit, karya tanganmu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Siapakah aku hingga kau ingat? Langit menceritakan kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Dengan apa ku balas? Ku mau hidup bagimu, menjadi yang kau mau. Kala ku pandang langit, karya tanganmu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Siapakah aku hingga kau ingat? Langit menceritakan kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Dengan apa ku balas? Ku mau hidup bagimu, menjadi yang kau mau. Ku mau hidup bagimu, menjadi yang kau mau. Alkitab firman Allah berkata, "Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." 2 Timotius 1 ayat 12. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita dalam iman dan kebenaran yang sudah diberikan oleh anaknya.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
hal-hal yang tersembunyi yang tak ku mengerti terjadi di hidupku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, Tuhan Kau Allahku. Ku tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya. Ada hal-hal yang tersembunyi yang tak ku mengerti terjadi di hidupku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, Tuhan Kau Allahku. Ku tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya. Ku tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya. Ku tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya. Jadikan semua indah pada waktunya. Jadikan semua indah pada waktunya. Berita Gereja tanggal 30 Agustus 2020. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini. Selamat hari Minggu kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Bagus pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat membawa kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Alkitab dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini,
Kebaktian umum hari Minggu tetap diadakan secara online. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti acara kebaktian ini melalui link yang ditulis di sini. Untuk khotbah minggu-minggu sebelumnya juga dapat dilihat di YouTube link yang sama. Kami mendorong seluruh jemaat SBI untuk tetap bersatu hati dalam doa dan dalam persekutuan satu dengan yang lain. Mohon dukungan doa untuk state kita Victoria, untuk keadaan di Indonesia, dan juga untuk pertumbuhan kerohanian dan pertambahan jemaat SBI. Kiranya Tuhan Yesus, Raja Gereja, memperhatikan pergumulan kita. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ada rapat jemaat pada hari ini, tanggal 30 Agustus, pukul 5 sore. Rapat ini akan diadakan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Link seperti yang diumumkan di SBI Official Announcement. Mengundang dan mengharapkan kehadiran dan partisipasi jemaat sekalian. Ibadah minggu depan, 6 September 2020, akan dilayani oleh Pendeta Bagus Seta dengan tema Menyelami Hati Bapa dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32, di mana kita akan merayakan Father's Day. Kita juga akan merayakan sakramen perjamuan kudus yang diadakan secara online. Diharapkan jemaat dapat mempersiapkan diri secara mandiri. Sekian berita hari ini. Terima kasih. Mari kita bersatu hati menaikkan pokok-pokok syafaat kita. Bapa kami di surga, dengan segala kerendahan hati kami menghadap hadirat-Mu di dalam doa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Pada waktu kami lemah, Engkau memberi kekuatan. Pada waktu kami merasa sedih dan sendiri, Engkau ada dekat dan memberi penghiburan. Engkau selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami prihatin dengan situasi COVID-19 di Australia, khususnya di Melbourne, sehingga pemerintah memandang perlu memberlakukan pembatasan yang ketat termasuk jam malam. Tolong ya Tuhan, agar setiap warga mau mengerti bahwa pembatasan dan larangan ini adalah untuk kebaikan dan kepentingan bersama, sehingga mereka bersedia menaatinya. Kami juga prihatin dengan situasi terkait COVID-19 di Indonesia yang parah. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi rakyat Indonesia. Tolong supaya pemerintah mampu melaksanakan upaya-upaya yang efektif mengatasi situasi ini. Oh Tuhan, begitu banyak orang-orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan, baik di Australia, di Indonesia, maupun di tempat-tempat lain. Kiranya Tuhan memberi mereka kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar. Berkati dan lindungi setiap pekerja kesehatan dan essential workers lainnya. Berkati uji klinis vaksin-vaksin yang sedang dilakukan agar berhasil baik mendapatkan vaksin yang safe dan efektif terhadap virus ini. Kami membawa pergumulan SBI ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat yang selama ini tetap setia di SBI. Kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat, baik dari segi jumlah maupun iman dan komitmen. Kami berdoa untuk persekutuan serta kesehatian jemaat, baik pada masa pandemi ini, di mana kami hanya dapat berbakti secara online maupun sesudahnya. Kami mohon pimpinan Tuhan pada rapat jemaat hari ini. Biarlah kiranya semua keputusan yang diambil boleh sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu bagi SBI. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit atau lemah tubuh.
Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang termasuk kategori vulnerable dan orang-orang yang tinggal di aged care facilities, antara lain Ibu Kirana dan yang lain-lainnya. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh Pendeta Bagus. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui direct debit ke nomor rekening seperti yang tertera di depan. Terima kasih. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Pembacaan Alkitab dari Kolose 2 ayat 8 sampai dengan 10. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita awali perenungan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Kolose pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Mari kita awali dengan kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang kami boleh terima daripada-Mu. Dan ketika kami akan merenungkan kebenaran Tuhan, tolong kami ya Bapa untuk kami boleh berpegang hanya kepada Tuhan, kami boleh bersandar dan berharap hanya kepada-Mu, dan kami boleh berharap hanya kepada kemurahan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Tolong kami ya Bapa untuk belajar, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membahas tentang tema iman yang tidak kosong. Diambil dari Kolose pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 10 yang tadi sudah dibacakan untuk kita. Paulus mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan yang palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania segala kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, mengapa Paulus mengawali dengan pertanyaan apa yang sedang menawan kamu? Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu. Paulus mengatakan bahwa di dalam realitanya, gereja di Kolose mengalami pergumulan. Dan pergumulan yang paling sulit adalah pergumulan dengan pola pikir. Dengan sesuatu yang mereka kenal dengan istilah atau sebutan filsafat. Apa filsafat itu? Dalam pemahaman umum, filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang berarti cinta kepada kebenaran. Orang yang belajar filsafat, mereka memiliki kerinduan untuk mereka memperoleh dan memiliki kebenaran itu. Nah, di dalam pergumulan realita gereja Kolose saat itu terbagi antara dua kelompok. Kelompok Ibrani dan kelompok Yunani. Kelompok Ibrani melihat filsafat sebagai segala sesuatu yang berurusan dan tersangkut dengan Allah. Sementara kelompok Yunani, mereka gemar menggali pertanyaan-pertanyaan kehidupan dengan melihat kepada diri mereka sendiri. Paulus menekankan bahwa filsafat tidak boleh menjadi kacamata kita, tidak boleh menjadi kerangka pikir kita dalam upaya untuk mengenal atau menilai Kristus. Mengapa demikian? Karena ketika kita mencoba untuk mengukur dan menilai segala sesuatu di luar Kristus, maka kita akan mengalami bahaya. Kita akan mengalami masalah ketika kita menjauh dari Kristus. Memang menarik untuk menggali, memang seru untuk kita mendapatkan sesuatu kebenaran. Tetapi ketika kebenaran itu tidak mengubah kita, tidak mencerahkan pemikiran kita, maka kita akan terjebak di dalam pola pikir dan pemikiran kita sendiri. Kalau kita ceraikan kebenaran itu dari Kristus, maka yang terjadi dan dialami oleh gereja adalah kebingungan dan mereka tidak akan memiliki keyakinan di dalam kehidupan mereka. Saya berikan satu contoh. Ada pemahaman filsafat yang mengatakan Allah mengasihi kita. Karena Allah itu sangat mengasihi kita, maka Allah tidak boleh membeda-bedakan manusia menurut suku, agama, maupun cara hidup. Apapun juga keadaan kita, dimanapun kita, Allah tetap setia memanggil kita. Satu saat nanti, semua agama akan sampai kepada Tuhan. Nah, ini ajaran yang sangat menarik, tetapi ada persoalan di dalam pemahaman ini. Karena didasarkan kepada asumsi bahwa banyak jalan menuju Tuhan. Kenyataannya, bagaimana mereka bisa menjustifikasi, mereka bisa menegaskan pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk sampai kepada pengenalan Bapa hanyalah melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif lain. Dan karena itu Yesus menegaskan tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa, dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Maka dengan demikian iman Kristen menegaskan, dan iman Kristen mengakui, iman Kristen mengamini pernyataan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Oh, kalau demikian halnya, apakah berarti kekristenan sudah begitu sombong, sudah menjadi congkak sehingga tidak bisa memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita? Yang menjadi persoalan adalah standar tidak diukur atau diletakkan kepada manusia. Standar ukuran itu diletakkan hanya dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang menegaskan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada kompromi dan tidak ada negosiasi di dalam hal itu. Hal yang kedua yang seringkali kita dengar adalah pemahaman yang mengatakan siapa yang berhak mengatur dengan siapa kita boleh menikah. Pernikahan itu adalah haknya manusia dan karena itu tidak boleh dibedakan dengan siapa kita mau menikah, termasuk jenis kelamin. Yang penting kita bahagia. Itulah tujuan dan arah dari pernikahan. Asumsi di balik kalimat ini adalah pemikiran bahwa pernikahan itu hanyalah sekedar lembaga buatan manusia. Bukan urusan Tuhan. Persoalannya ketika kita membuka Alkitab kita, Kejadian pasal 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah yang berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Alkitab menegaskan bahwa lembaga pernikahan bukan hasil otak-atik kehebatan manusia. Tetapi lembaga pernikahan adalah sebuah karya Allah, sebuah tindakan Allah yang berinisiatif, yang memberikan kepada manusia kelengkapan untuk manusia itu bisa dengan efektif mengerjakan panggilan Tuhan. Maka ukuran pernikahan bukan kepada kebahagiaan manusia. Karena kebahagiaan manusia itu begitu subjektif. Hari ini bahagia, siang nanti kita bisa sedih. Saudara-saudara, ini adalah contoh pemikiran atau pola pikir yang sama sekali tidak dilandaskan kepada Alkitab. Ini adalah contoh dari pola pikir yang tidak sungguh-sungguh diletakkan tunduk kepada Alkitab. Alkitab menegaskan bahwa kita perlu meletakkan semua ukuran hanya di dalam Kristus. Paulus mengatakan, sebab di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Apa yang ingin dikatakan oleh perikop ini? Perikop ini menegaskan bahwa ketika kita bicara tentang iman Kristiani, kita bicara tentang kesiapan untuk menundukkan diri di bawah Tuhan. Kita berbicara tentang kerelaan untuk meletakkan hidup kita di bawah standar Tuhan karena kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah relasi pribadi dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Dan karena kekristenan itu bersifat relasi, maka pertanyaan yang paling mendasar di dalam iman Kristen bukan seberapa baik kita. Tetapi pertanyaannya, di mana Allah? Dan apakah Allah peduli dengan kita? Saudara-saudara kekasih Kristus, ketika iman kepercayaan lain, ketika agama lain mengajarkan bagaimana manusia menjangkau Tuhan, melalui kebaikan, melalui kesalehan, melalui cara untuk membuat manusia itu kudus di hadapan Tuhan. Iman Kristen menegaskan bagaimana Tuhan sudah datang dan menjangkau manusia. Iman Kristen menegaskan bagaimana Kristus itu hadir dan memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Dan melalui pengorbanan Kristus, maka Anda dan saya hari ini memperoleh persekutuan di dalam Kristus. Hati-hatilah. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Terjemahan yang lain mengatakan jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut buatan manusia, tetapi tidak menurut Kristus. Bagaimana cara kita bisa mengalami,
Bagaimana cara kita bisa menghidupi, bagaimana cara kita bisa mensyukuri anugerah Allah ini. Alkitab menegaskan, mari kita kembali kepada Kristus. Gereja yang hidup adalah gereja yang tidak meletakkan pusat kekuasaan kepada pendetanya, kepada jemaatnya. Tetapi gereja yang mengembalikan hormat dan kemuliaan hanya kepada Kristus. Sebab di dalam Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Kalimat ini menegaskan bahwa Allah rela menjadi manusia. Di dalam Kristus Allah rela menjadi manusia. Dan Allah yang rela menjadi manusia ini adalah Allah yang juga mampu mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Dia membawa kita kepada pertobatan. Dia membawa kita kepada kepertundukan. Dia membawa kita kepada sikap hormat kepada Kristus sebagai kepala pemerintah dan penguasa. Ada satu pengalaman yang saya pernah dengar sendiri dari seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ketika dia mulai menjadi pembantu rumah tangga, dia tidak mengenal Kristus atau belum mengenal Kristus. Tetapi setelah sekian tahun dia masuk dalam kehidupan keluarga tersebut yang adalah keluarga Kristen. Dia mendengar mereka menyanyi. Dia ikut menjamu ketika orang-orang itu persekutuan di sana. Dan dia mendengarkan renungan yang disampaikan. Dan sedikit demi sedikit berita kebenaran itu menyentuh hatinya. Dan satu saat Roh Kudus mencelikkan dia dan membuat dia percaya kepada Tuhan. Di dalam sebuah persekutuan, ketika dia menceritakan perubahan hidup yang dialami sesudah dia mengalami Kristus. Dia menceritakan betapa Tuhan mengubah wawasannya, cara berpikirnya, pola pandangnya. Dan saya waktu itu bertanya kepada dia, apa yang paling kamu lihat beda sebelum kamu percaya kepada Tuhan dan sesudah kamu percaya kepada Kristus? Dia menjawab, sebelum saya percaya kepada Kristus, saya membersihkan rumah dengan bersih. Dan saya membersihkan semua furniture, semua perkakas dengan teliti. Tidak ada yang saya lewatkan. Saya pikir ini pembantu yang cukup baik juga ya. Dan saya tanya dia, lalu apa bedanya dengan orang-orang yang dengan hidup yang kamu yang sudah diubahkan di dalam Kristus? Dia mengatakan beda. Yang beda adalah, kalau dulu saya membersihkan perkakas, tetapi saya selalu membersihkan di luar karpet. Sesudah saya percaya kepada Kristus, saya angkat karpet dan saya bersihkan apa yang ada di bawah karpet. Saya pikir penjelasan yang sangat menarik. Saya tanya, mengapa demikian? Dia mengatakan karena Kristus mengubah dari dalam, bukan dari luar. Jemaat yang dikasih Kristus, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dia adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bagaimana kehidupanmu sudah dipersembahkan kepada Kristus. Bagaimana kehidupanmu sudah mencerminkan Kristus. Bagaimana Kristus sudah berkarya di dalam hidupmu. Jadikan Kristus sebagai pusat hidup dan titik acuan kehidupanmu. Ini adalah cara kita untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah cara kita untuk mengalami Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai penguasa dan sebagai kepala kita. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup dan titik acuan hidupmu. Yang kedua, serahkanlah sekeliling hidupmu ke dalam tangannya. Jangan biarkan engkau dikuasai oleh kekhawatiran, diganggu oleh ketakutan, dan hidupmu dipenuhi dengan hal-hal yang membuat engkau tidak nyaman. Belajarlah untuk melihat sekelilingmu dan menyerahkan segala sesuatu, anakmu, pekerjaanmu, kehidupanmu sehari-hari, apa yang ada di sekelilingmu ke dalam tangan Kristus. Dan kemudian mintalah Tuhan untuk menuntun hari-harimu. Inilah cara untuk menjadikan Yesus sebagai pusat hidup dan titik acuan kehidupan. Inilah cara untuk memiliki iman yang tidak kosong.
Iman yang tidak berhenti hanya pada awal, tetapi iman yang terus kita alami, kita jalani di dalam kehidupan kita. Iman yang tidak pernah lalai untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan iman Anda dan saya hari ini? Adakah kita bersandar kepada Kristus? Adakah kita meletakkan tangan kita di dalam tangannya? Adakah kita mengarahkan mata kita kepada Kristus dan berharap kepada pertolongan dan kekuatannya? Di dalam minggu ini saya diizinkan Tuhan untuk membantu pelayanan dari sebuah radio Kristen. Dan saya membahas tentang doa Bapa Kami. Bagian yang saya ajarkan adalah kalimat kedua dari Bapa Kami di surga. Doa Bapa Kami yang mengatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam bagian itu saya mengajak pendengar untuk melihat dan mengamini bagaimana kehendak Allah. Itu adalah kehendak yang paling baik, paling tepat di dalam kehidupan kita. Karena seringkali ketika kita menaikkan doa, kita berdoa seperti sedang menuntut Tuhan. Kita berdoa seperti sedang memaksa Tuhan. Kita berdoa seperti sedang membuat Tuhan mengikuti keinginan kita. Dan kita mengancam Tuhan kalau Dia tidak mau mendengarkan permintaan kita. Pernahkah kita belajar untuk menjadikan kehendak Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita? Pernah kita belajar untuk menerima apapun yang Tuhan berikan adalah baik bagiku? Pernahkah kita belajar untuk mengimani amin kita? Untuk mengamini setiap iman yang kita letakkan kepada Tuhan. Bahwa ketika Tuhan berkehendak, itulah sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Allah, dan yang sempurna. Dan kita bisa mengatakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Iman yang tidak kosong diawali dari Allah yang hidup. Allah yang aktif, Allah yang berkarya, Allah yang mengasihi manusia. Dan iman yang tidak kosong adalah iman yang menghadirkan Allah yang hidup ini, Allah yang aktif berkarya ini di dalam hidup keseharian kita. Bagaimana dengan iman Anda? Adakah iman kita sungguh menjadi iman yang hidup bagi, di dalam, dan untuk kemuliaan Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Bapa, di sini kami menyadari kebutuhan kami untuk menghidupi iman yang Tuhan berikan pada kami. Tapi mohon ya Bapa, tolong kami untuk kami boleh hidup bagi Tuhan, belajar memuliakan Tuhan, dan kami boleh mengakui dan menikmati dan menghidupi iman yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk kami belajar beriman, bersandar, berharap dan berserah kepada Tuhan. Sehingga dengan penuh iman kami boleh mengatakan, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami, yang hidup Allah kami yang setia, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Dear passengers, welcome on board. The
hidupku ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan. Rancanganmu tak pernah gagal. Rancanganmu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Tuhan sumber kuat hidupku ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan. Rancanganmu tak pernah gagal. Rancanganmu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Iblis mereka-rekakan jahat bagiku, namun Tuhan mengubahnya baik untukku. Iblis mereka-rekakan jahat bagiku, namun Tuhan mengubahnya baik untukku. Namun Tuhan mengubahnya baik untukku. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena kemenangan Tuhan janjikan, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Semua karena kasih karunia, semua karena kasih-Mu, Yesus. Yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.